Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Fauzana, NIM 210900350009. Baik, saya akan memaparkan materi yang berjudul pengaruh keputusan strategis bagi perusahaan dalam mata kuliah teori pengambilan keputusan. Langsung saja, saya akan menjelaskan dulu apa itu keputusan. Keputusan adalah penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan dan rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman biasa dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidakhati-hatian dalam melakukan pengkajian masalah. Nah, definisi keputusan strategis dan kebutuhan akan keputusan strategis. Keputusan strategis merupakan bentuk yang dilakukan dengan menempatkan pandangan serta analisis secara jangka panjang. Bentuk analisis tersebut melaksanakan pada pandangan serta dampak yang mungkin bisa terjadi di kemudian hari, serta kondisi keputusan tersebut membawa pengaruh pada aplikasi pekerjaan yang dilakukan. Alasan yang paling mendasar dalam pembuatan keputusan strategis adalah ingin menempatkan posisi perusahaan sebagai perusahaan yang dimiliki yang memiliki nilai kompetensi di pasar tanpa ada keputusan yang bernilai strategis. Maka kemampuan perusahaan untuk berkompetensi di pasar akan sulit untuk bisa dilakukan. Dan untuk mewujudkannya terbentuknya keputusan yang bernilai strategis, maka mereka yang berada di perusahaan tersebut juga harus memiliki kompetensi kemampuan untuk bekerja dalam konteks keputusan strategis. Karena bagaimana mungkin mewujudkan keputusan strategis jika kompetensi SDM perusahaan lemah, sehingga wajar jika semenjak proses seleksi dan pelatihan serta berbagai pembekalan lainnya ditujukan untuk mendukung terbentuknya penguatan pada dukungan keputusan strategis. Atas dasar itu, perekrutan tenaga kerja tidak harus dilakukan dengan pemaksaan, namun harus didasarkan atas dasar kompetensi. Seperti jika perusahaan migas membutuhkan 3 orang tenaga teknis teknik komputer pertambangan, maka jumlah pelamar mencapai 700 orang, namun dianggap layak berdasarkan hasil tes hanya 1 orang, maka diterima tetap 1 orang saja. Tidak dipaksa 3 orang, karena jika dipaksa maka perusahaan akan memberikan pelatihan lagi pada 2 orang lainnya. Baik, yang ketiga yaitu tahap-tahap pengambilan keputusan. Guna memudahkan pengambilan keputusan, maka perlu dibuat tahap-tahap yang bisa mendorong kepada terciptanya keputusan yang diinginkan. Adapun tahap-tahap tersebut adalah: 1. Mendefinisikan masalah tersebut secara jelas dan gamblang atau mudah untuk dimengerti. Yang kedua yaitu membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. Yang ketiga yaitu melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah secara lebih spesifik. Yang keempat yaitu memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing, yang kemudian selanjutnya dibarengi dengan menggunakan model atau alat uji yang akan dipakai. Yang kelima yaitu memastikan kembali bahwa alat uji yang dipergunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah yang berlaku pada umumnya. Di sisi lain, Simon 1960 mengatakan pengambilan keputusan berlangsung melalui 4 tahap, yaitu
tempat implementasi. Secara lebih dalam, beliau menegaskan bahwa inteligensi adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan. Desain adalah tahap perencanaan solusi terhadap masalah. Biasanya pada tahap ini dikaji sebagai macam alternatif pemecahan masalah. Choice adalah tahap mengkaji kelebihan dan kekurangan dan berbagai macam alternatif yang ada dan memilih yang terbaik. Implementasi adalah tahap pengembalian keputusan dan melaksanakannya. Nah, proses pengambilan keputusan. Lahirnya suatu keputusan tidak serta-merta berlangsung secara sederhana begitu saja. Sebuah keputusan itu selalu saja lahir berdasarkan dari proses yang memakan waktu, tenaga dan pikiran hingga akhirnya terjadinya suatu pengkristalan dan lahirlah keputusan tersebut. Saat pengambilan keputusan adalah saat dimana kita sepenuhnya memiliki kendali dalam bertindak, sedangkan saat kejadian tak pasti adalah saat dimana sesuatu di luar diri kita lah yang menentukan apa yang akan terjadi, artinya kendali di luar kemampuan kita. Nah, proses dalam pembuatan keputusan yaitu ada 7, yaitu pemahaman dan perumusan masalah. Yang kedua, pengumpulan dan analisa data yang relevan. Yang ketiga yaitu pengembangan alternatif. Yang keempat, evaluasi alternatif. Dan yang kelima, pemilihan alternatif terbaik. Yang keenam, implementasi keputusan. Yang ketujuh, evaluasi hasil keputusan. Nah, perubahan dalam keputusan. Dalam proses berlangsungnya suatu keputusan, tentu tidak selamanya berlangsung sesuai dengan rencana yang diharapkan. Secara umum, dampak perubahan keputusan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu incremental change, 2 turbulence change. Incremental change merupakan dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan atau ditaksir beberapa presentasi perubahan yang akan terjadi ke depannya, tentu berdasarkan data di masa lalu atau historis. Yang kedua yaitu turbulence change, merupakan pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit untuk diperkirakan. Baik, jenis atau tipe-tipe keputusan ada 3, yaitu keputusan terprogram. 1. Keputusan terprogram. 2. Keputusan setengah terprogram. Dan 3. Keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram adalah keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contohnya yaitu keputusan pemesanan barang, keputusan penagihan, piutang, dan lain-lain. Keputusan setengah terprogram. Setengah struktur keputusan yang sebagian dapat diprogram sebagai berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini seringnya bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan serta analisis yang terperinci. Contohnya, keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih, keputusan alokasi dana promosi. Yang ketiga yaitu keputusan tidak terprogram. Keputusan ini yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak terlalu sering terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur, tidak mudah untuk didapatkan dan tidak mudah tersedia, dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Pengalaman manajer merupakan hal yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan tidak terstruktur. Keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain adalah contoh keputusan tidak terstruktur yang jarang terjadi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.